Hai YouTube. Welcome to my channel, nama gue Emily, dan di video kali ini gue akan ngebahas salah satu brand yang udah terkenal banget sesuai judulnya, The Body Shop. The Body Shop ini kan terkenal banget ya sama barang-barang mereka atau produk-produk mereka tuh yang alami banget, which is saya rose and maybe ginseng atau mungkin karkol, itu yang bener-bener terkenal banget di sebagai brandingnya mereka. Dan mereka itu terkenal banget sama cruelty free, which is stop animal testing, yang jadi campaign utama mereka bahwa brand-brand mereka itu bebas dari testing terhadap hewan tapi tetap aman buat manusia. Nah, seperti yang kalian lihat ada logo kelincinya di sini, yaitu stop animal testing, which is very great. And alasan gue untuk ngebahas The Body Shop di video ini karena gue pribadi udah pakai produk ini selama bertahun-tahun dari brandnya sendiri. Gue udah mulai pakai dari sabun cuci muka, maskernya, sabunnya, sampo-nya, dan sebagainya. Dan gue rangkum dalam video ini jadi 3 produk favorit gue. About the brand ini jadi menarik banget karena mereka cuma nggak terkenal di kalangan pecinta skincare dan juga pecinta body care, tapi juga terkenal banget di ranah internasional. Satunya adalah Shea, Moringa, Rose, dan sebagainya. Ada satu bahan yang berhasil menyelamatkan finansial negara gitu, berarti hebat banget memang pengaruhnya The Body Shop ini, yaitu secara rincinya The Body Shop ini berhasil membangun finansial negara domestiknya di Rwanda. Kalau misalkan kalian tahu kandungannya dari Moringa, itu kan ada di The Body Shop ini ada berbagai varian ya. Salah satu variannya itu yang tadi gue mention sebagai berhasil menyelamatkan finansial suatu negara adalah Moringa. Bunga moringa ini diekstrak, nantinya bisa buat sabun, parfum, dan juga lotion. Nah, dari moringa ini mereka dapatkan di Rwanda. Rwanda di tahun 2000-an itu sempat jatuh secara finansial karena sempat ada konflik di situ. Tapi kemudian The Body Shop ini berhasil membuka peluang pekerjaan buat si petani dari si tanaman moringa tadi gitu. Jadi nanti tanamannya itu diekstrak, bunganya itu diekstrak jadi oil, bisa dijual secara internasional, terutama perusahaan membelinya adalah The Body Shop. Membuka peluang pekerjaan sebanyak 2.174 petani kalau nggak salah, pokoknya sekitar 2000-an. Dan The Body Shop ini salah satu perusahaan kosmetik yang berhasil mendapatkan penghargaan internasional dari UNICEF. Isunya nanti gue taruh di sini, gue udah lupa isunya secara signifikan kayak gimana. Pokoknya dia itu adalah tentang anak-anak. Kedua yang gue mention tadi adalah The Body Shop ini campaign-nya adalah cruelty free, which is stop animal testing. Animal testing ini logonya itu kelinci ya. Gue nggak tahu signifikannya kenapa logonya kelinci, tapi setahu gue kalau di bidang obat-obatan atau farmasi ataupun kosmetik biasanya memang objeknya mereka tuh kelinci gitu. Stop animal testing ini lagi bombardir banget di Amerika Serikat karena ada karena muncul satu video Save Ruff, hashtag Save Ruff, itu kalian bisa cari di YouTube karena memang ada videonya. Biasanya sih ada recommended yang paling atas. Ntar videonya gue taruh di link description box aja, tentang short cartoon. Dan toko utamanya itu namanya adalah Ruff. Ruff itu seekor kelinci. Pekerjaan sehari-harinya tuh jadi animal tester untuk keperluan kosmetik manusia gitu intinya. Itu kalian bisa nilai sendiri sebenarnya animal testing ini seberapa kritisnya sih isu ini sampai di Amerika Serikat tuh sempat heboh hashtag Save Ruff. Dan yang ketiga, yang uniknya dari The Body Shop adalah kalau botol kosongnya ini bisa dibalikin ke counternya buat diganti ke poin. Nanti setahu gue biasanya botolnya ini disumbang ke Yayasan Buddha Seci. Yayasan Buddha Seci ini setahu gue biasanya mereka memanfaatkan botolnya itu buat dijadikan bahan-bahan lainnya yang berguna buat manusia. Kayak for example komponen yang ada di ini misalkan gitu, itu bisa mereka ubah jadi selimut dan bisa dipakai kalau misalkan ada korban bencana alam. Biasanya sih kayak gitu. Jadi bisa dibilang
motonya dari The Body Shop ini nampak banget kalau sangat fokus ke isu kemanusiaan dan lingkungan gitu. Kayak tiap tahun tuh isu mereka yang mereka bawa berbeda-beda dan biasanya berkaitan sama lingkungan dan kemanusiaan. Which is menarik banget menurut gue produk ini yang dari The Body Shop sendiri, bahwa semakin besar The Body Shop nantinya, dia berharap bahwa mereka tuh bisa menjangkau isu yang berbeda di bidang kemanusiaan dan lingkungan. So, gue bakal rekomendasiin beberapa produk yang gue suka banget dari The Body Shop. Yang tadi gue pegang dari tadi, ini adalah favorit gue. Gue tuh ngerasain gue lagi nyium kayu manis, tapi ada nggak terlalu manis, tapi juga ada aroma tanah sebelum hujan, tapi yang versi wangi gitu. Jadi ada kesan-kesan kayak lo baru pulang dari kerja, terus lo mandi pakai ini. Menurut gue ini deskripsi yang tepat banget varian saya untuk me time di rumah. Favorit gue yang kedua sih dari maskernya, yaitu yang versi Chinese Ginseng and Rice. To be honest, dia itu varian yang legendaris banget di hidup gue karena ini udah jar ke-6. Dan gue tetap suka banget sama yang versi Chinese Ginseng and Rice. Tau gue kan banyak banget ya versinya, kayak ada yang pumpkin, ada yang coffee, ada yang matcha kalau nggak salah ya, atau iya ada yang versi matcha juga. Gue pribadi paling suka yang versi Chinese Ginseng and Rice dan juga versi yang charcoal, Himalayan charcoal. And Rice ini cukup legendaris di hidup gue karena dia itu ngebantu gue menyelesaikan masalah komedo gue dan juga beruntusan gue. Dia juga ngebantu gue untuk ngecerahin muka gue yang terjadi kalau misalkan muka gue lagi lelah banget, terus kusam banget karena kebanyakan gadget. Jadi biasanya gue pakai yang versi Chinese Ginseng and Rice. Dan favorit gue dari varian yang sama yaitu dari The Himalayan Charcoal. Ini dikasih sama temen gue sih untuk my birthday present, so thank you very much. Karena gue suka banget yang Himalayan Charcoal, tapi gue udah jarang banget repurchase kembali yang Himalayan Charcoal karena memang gue pakai di saat muka gue berjerawat doang. Which is memang udah jarang banget akhir-akhir ini. Seingat gue, Himalayan Charcoal tuh gak terlalu cocok di gue karena dingin banget, terus ada sensasi ketarik, gue gak terlalu suka. Cuman karena gue dikasih sama temen gue tes kembali dan gue suka banget sekarang. Gue satisfied banget kalau gue taruh di hidung, terus ada sebum-sebum yang ketarik dari hidung gue, terus besokannya ketika dibilas, pori-pori gue tuh jadi mengecil berkat Himalayan Charcoal sih. Jadi kalau lo punya masalah di komedo, gue sarankan lo beli yang Chinese Ginseng and Rice, tapi pelengkapnya itu charcoal. Jadi kalau komedo lo udah hilang, tetap ada sebum di hidung lo, gak ada salahnya lo untuk nyoba yang Himalayan Charcoal, apalagi kalau lo kulitnya kondisinya itu kombinasi cenderung berminyak gitu. Ini dua varian yang gue suka banget sih. Last, produk yang ketiga, gue udah gak punya lagi packagingnya karena udah gue balikin ke counternya. Dia tuh varian dari yogurt, body yogurt yang versi almond. Suka banget sama yang versi yogurt karena cepet banget penyerapnya, jadi lo gak perlu nunggu gitu loh. Jadi begitu diusap langsung keserap. Gue pribadi kulit gue tuh kering banget, saking keringnya tuh bisa sampai yang kayak ada, gimana sih kalau misalkan kalian ngelihat tanah terus ada pola-pola gersangnya gitu, nanti gue cantumin deh gambarnya di sini gitu. Kulit gue tuh bisa sampai yang kayak gitu, dan tiap kali gue garuk antara dua kemungkinan, lain putih itu masih mending, kadang bisa sampai berdarah. Berarti kulit gue memang sekering itu dan gue butuh banget yang namanya lotion. Tapi gue pribadi nggak terlalu suka lotion yang lengket banget di kulit gue. Memang moisturizing banget, tapi gue orangnya rada gak sabaran. Gue pribadi nggak terlalu suka sama aromanya, cuman masih bisa ditahan sih. Jadi segitu aja about the brand of The Body Shop dan 3 produk yang paling gue suka. So thank you for watching and see you on the next video. Bye!